Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab singkat, di mana melalui program ini, melalui acara ini, wadah ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diharapkan melaluinya kita bisa bertumbuh ke arah Kristus, ke arah kepenuhan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Baiklah Bapak Ibu, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu topik yang saat ini pun kita masih akan bahas, yaitu mengenai ibadah yang sejati, yang sebelum-sebelumnya diawali dengan kita belajar, kita memahami apa itu kekristenan. Yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Kristen merupakan sebuah agama. Maksud saya Kristen itu bukanlah sebuah agama, melainkan jalan hidup. Sebuah perjalanan hidup. Tentu di dalam perjalanan kehidupan ada hal-hal di dalamnya yang harus kita isi. Nah, apa saja hal-hal yang harus kita isi di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita? Ada satu topik yang akan sama-sama kita bahas, kita belajar. Hal-hal apa saja yang harus kita isi di dalam kehidupan kekristenan kita? Tentunya ada hal yang paling mendasar, yang paling penting, yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu sejatinya kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan Dia. Atau yang boleh kalau saya kalimatkan dengan kalimat yang lain, yaitu kita harus merindukan dan mengingini Tuhan lebih dari kita merindukan dan mengingini apapun dan siapapun. Jadi punya rasa rindu atau keinginan yang kuat, keinginan, hasrat, kemauan yang kuat untuk selalu merindukan dan mengingini Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Karena memang sejatinya Tuhanlah yang layak diperlakukan demikian, Bapak Ibu. Kalau perlakuan kita kurang dari ini, berarti kita tidak bersikap pantas terhadap Tuhan. Bersikap tidak pantas itu seperti, ini dalam konteks hubungan ya, itu seperti sikap berkhianat atau selingkuh, atau kata lain tidak setia, atau juga ada kata lain yang sering kita dengar, berzinah. Nah, jadi sekali lagi, kalau sikap kita tidak benar, kita tidak punya rasa yang kuat merindukan dan mengingini Tuhan lebih dari siapapun dan apapun, itu artinya sikap yang tidak benar, Bapak Ibu, atau kurang pantas, atau Tuhan sama sekali tidak layak menerima perlakuan yang seperti ini dari kita. Karena sejatinya Tuhan itu ialah kekasih abadi kita. Nah, Bapak Ibu, dengan sikap seperti ini berarti kita mau menunjukkan dan sekaligus juga mau membuktikan bahwa dunia ini sudah tidak lagi bisa kita harapkan dapat membahagiakan hidup kita. Alias dunia itu sudah menjadi seperti kartu mati, Bapak Ibu. Nah, untuk menunjukkan ekstrimnya hubungan ini, Tuhan Yesus mengemukakannya dalam Lukas 14 ayat 26 yang berbunyi, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya,
anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan tidak bersikap seperti apa yang barusan dijabarkan di Lukas 14 ayat 26 ini, berarti dia tidak sedang menghormati Tuhan atau tidak sedang merindukan, mengingini Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Ikatan dengan Tuhan adalah ikatan yang terdalam, atau kata lainnya adalah ikatan yang eksklusif. Paulus mengatakan bahwa kita bisa menjadi satu roh dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17. Kalau sudah sampai pada satu level ini, yaitu satu roh dengan Tuhan, ini berarti tidak ada lagi sesuatu yang menghalangi ikatan antara kita dengan Tuhan. Ini sebuah ikatan yang melebihi ikatan dengan siapapun dan apapun. Ikatan dengan Tuhan haruslah sebuah ikatan dua pihak, bukan satu pihak. Nah, di dalam tulisannya yang lain, Paulus menggambarkan ikatan ini atau hubungan Tuhan dengan kita jemaatnya itu seperti hubungan mempelai pria dengan mempelai wanita. Itu terdapat di 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. Artinya Bapak Ibu, dalam sebuah ikatan atau relasi antara dua pihak, dalam hal ini kita dengan Tuhan, dibutuhkan saling percaya. Itulah sebabnya yang harus dipersoalkan dalam hal ini adalah yang paling harus kita persoalkan ya. Sebenarnya dari sisi kita apa? Yaitu apakah Tuhan bisa mempercayai kita? Nah, bukan hanya mempercayai kuasa Tuhan dan mengalami mujizatnya saja Bapak Ibu. Banyak orang yang merasa cukup puas bila mengalami suatu kejadian yang spektakuler seperti mujizat begitu ya Bapak Ibu ya. Hal ini sudah dianggap cukup oleh beberapa orang ya. Itu mereka anggap cukup memadai, cukup juga menandai eksistensi Tuhan di dalam hidupnya. Padahal yang penting bukan kejadian sesaat seperti itu saja Bapak Ibu, mujizat atau apapun itu ya. Melainkan adalah sebuah ikatan yang terjalin setiap saat, setiap waktu, di mana seorang mengalami Tuhan dan sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Untuk ini, ikatan dengan Tuhan secara real harus dirajut setiap hari, setiap saat. Inilah perjuangan atau inilah hal-hal yang paling penting, yang paling berdasar yang harus ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Hal-hal seperti inilah yang harus diisi di dalam kehidupan kekristenan kita. Inilah perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Ikatan ini membuat seseorang dapat melakukan kehendak Bapa setiap saat. Nah, memang terdapat perjuangan yang sangat berat untuk menemukan dan sekaligus mengalami dan juga sekaligus memiliki secara permanen hubungan seperti ini Bapak Ibu. Hubungan yang eksklusif, yang seperti tadi digambarkan oleh Paulus, seperti hubungan suami istri. Kristus dikatakan sebagai mempelai laki-laki dan kita, gereja, itu mempelai perempuan. Nah, perjuangannya terletak ketika kita harus melepaskan segala ikatan dan percintaan kita terhadap apapun dan siapapun, sehingga kita dapat menempatkan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang paling berharga dan tercinta. Inilah yang dimaksud tadi di awal, hasrat yang kuat untuk merindukan dan mengingini Tuhan lebih dari apapun dan siapapun.
Tidak ada yang lebih berharga dari Tuhan. Jadi tidak ada berhala di dalam hidup kita. Yang tadi diumpamakan seperti berkhianat, selingkuh, tidak setia, berzina. Kalau ada hal-hal yang lain yang lebih menarik dari Tuhan, itu artinya kita sedang bersikap atau berperilaku tidak setia terhadap Tuhan. Nah, sejatinya di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, orang Kristen, hal-hal seperti itu harusnya sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu. Ini memang tidak gampang ya untuk merubah sikap hati kita seperti ini. Butuh waktu yang lumayan cukup panjang untuk kita bisa punya hati yang benar-benar sungguh melekat dan hanya merindukan dan mengingini Tuhan. Punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tapi jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan cepat putus asa. Makanya melalui wadah seperti ini, kita adakan PA singkat seperti ini, kita sama-sama belajar kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan menguatkan kita. Kebenaran itulah yang akan menerangi dan menuntun kita. Sehingga segala hal apapun yang merintangi, yang bahkan menghambat, bahkan mau coba meruntuhkan keteguhan hati kita untuk berjuang, untuk memiliki sikap seperti ini, itu bisa kita atasi Bapak Ibu. Nah, perjalanan hidup kita adalah perjalanan untuk menemukan, mengalami, dan memiliki hubungan yang unik. Yaitu hubungan yang istimewa di bumi dengan Tuhan, juga di balik kubur nanti dan sampai selama-lamanya. Orang yang tidak memiliki hubungan eksklusif dengan Tuhan tidak akan pernah menjadi sekutu Tuhan atau tidak akan bersama dengan Tuhan selamanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak dapat dibantah bahwa tanda-tanda keadaan kekal seseorang, apakah orang itu nantinya masuk surga atau masuk neraka, sudah nampak mulai dari sekarang ini Bapak Ibu. Ini adalah bentuk orang yang serius dengan Tuhan. Tuhan tidak akan bersama dengan orang yang tidak serius berurusan dengan dirinya. Maka keseriusan ini juga perlu kita gumuli Bapak, kita seriusi. Artinya jangan main-main dengan hal ini. Nah, pengalaman luar biasa ini dialami oleh penulis kitab Mazmur yang menyatakan perasaan itu dengan ungkapan yang seperti ini, yang dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 26. Nah, Bapak Ibu, saya mengerti perjuangan ini tidak gampang. Memang lumayan berat. Saya bisa katakan ini seperti ini karena ini juga yang saya secara pribadi sedang saya gumuli. Inilah pergumulan yang saya isi. Inilah hal yang hal-hal inilah yang menghiasi perjalanan hidup kekristenan saya Bapak Ibu. Jadi saya pun rindu untuk mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan untuk bisa juga memperoleh pengalaman seperti ini. Pengalaman yang saya kira ketika kita bisa melewati pengalaman ini, perjuangan ini, percayalah Bapak Ibu, kita tidak akan menyesal. Bahkan ketika nanti kita tiba di kekekalan nanti di langit yang baru, bumi yang baru, dan ikut memerintah bersama Tuhan, kita akan melihat bahwa perjuangan ini tidak ada apa-apanya. Penderitaan yang kita alami selama di muka bumi ini dalam memperjuangkan ini tidak ada apa-apanya dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan
perasaan sukacita dan kemuliaan yang akan kita terima kelak bersama dengan Tuhan nanti di kerajaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita berjuang. Sama-sama kita saling menguatkan dan mengingatkan bahwa kita di bumi ini hanya sementara. Kita hanya menumpang. Rumah kita yang kekal, yang tetap sifatnya itu adalah di langit yang baru dan bumi yang baru. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan berjumpa lagi di program yang selanjutnya yang akan datang. Sola Gracia.